Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ayu Haryani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal saya yang berjudul Association Between Height, Temperature, Heavy Rainfall, and Diarrhea Among Young Children in Rural Tamil Nadu, India, a specific cohort study. Adapun yang terhormat, yaitu pembimbing akademik saya, Ibu Nas Ena Sureskiarti MK. Jurnalnya itu internasional. Deskripsi umumnya itu judul jurnalnya Association Between High Temperature, Heavy Rainfall, and Diarrhea Among Young Children in Rural Tamil Nadu, India, a Perspective Cohort Study. Penulis jurnalnya ada Andrew Martin, Kalpana Balakrishna, Fatmawati Ramaswamy, ada Paramasivan Rajkumar, Prabhakar Ramaprabha, Natesan Durairas, Alan A. Hubbard, Ranjit Kus, John M. Howard Jr., dan Benjamin F. Arla. Adapun tahun terbit, volume dan halaman, tahun terbitnya 2019, volume 4, halaman 127-139. Nama jurnal atau diplikasi oleh Environmental Health Perspective. Waktu dan tanggal akses jurnal, Selasa, dan tanggalnya 20 Desember 2022. Referensi daftar pustaka, yang pertama ada buku, 15 buku antara tahun 1986 sampai 2010. Jurnalnya ada 42 jurnal kesehatan antara tahun 1983 sampai 2015. Jurnal ini menggunakan metode Stolberg Statement. Yang pertama itu ada title and abstract. Item pertama yaitu A. Prevalensi diare selama 7 hari dinilai setiap bulan hingga 12 kunjungan dari Januari 2008 hingga April 2009, dan keberadaan hidrogen sulfida H2S dalam air. Diuji test kit I2S, indikator kontaminasi tinjau diuji pada sebagian rumah tangga. Kami memperkirakan hubungan antara paparan suhu dan curah hujan dan diare dan H2S menggunakan regresi binomial menyesuaikan pembaur potensi efek acak untuk desa dan istilah kesalahan autoregresif 1. Yang B, pengaruh cuaca terhadap diare dapat mempengaruhi dampak kesehatan dari perubahan iklim. Anak-anak memiliki kejadian diare tertinggi terutama di India, di mana banyak kekurangan air bersih dan sanitasi. Dalam kohort perspektif dari 1.284 anak di bawah usia 5 tahun dari 900 rumah tangga di 25 desa di pedesaan Tamil Nadu, India, kami memeriksa apakah suhu tinggi dan curah hujan tinggi dikaitkan dengan peningkatan semua penyebab diare dan kontaminasi air. Prevalensi diare selama 7 hari dinilai setiap bulan hingga 12 kunjungan dari Januari 2008 hingga April 2009. Dan keberadaan hidrogen sulfida H2S dalam air minum, indikator kontaminasi tinja, diuji pada sebagian rumah tangga. Terdapat 259 kasus diare. Prevalensi diare selama 7 hari sebelum kunjungan adalah 2,95 kali lebih tinggi. Ketika suhu rata-rata pada minggu sebelum kunjungan 7 hari berada dalam kuartil panas versus kuartil terdingin dari suhu rata-rata mingguan selama 1 Desember 2007 hingga 15 April 2009. Prevalensi diare adalah 1,50 kali lebih tinggi ketika 3 minggu sebelum periode mengingat diare termasuk 1 hari dengan curah hujan lebih dari 16 dan 2,60 kali lebih tinggi. Untuk minggu hujan lebat setelah periode kering 60 hari. Prevalensi H2S dalam air rumah tangga tidak
terkait dengan hujan lebat, sehingga pengambilan sampel hasil menunjukkan bahwa di desa Tamingan, desa di pedesaan Tamil Nadu, hujan lebat dapat memicu patogen yang terakumulasi selama cuaca kering ke kontak anak. Suhu yang lebih tinggi berhubungan positif dengan diare 1-3 minggu kemudian. Temuan kami menunjukkan bahwa morbiditas diare dapat memburuk di bawah pengaruh iklim tanpa intervensi untuk mengurangi penularan patogen enterik melalui berbagai jalur. Kemudian ada introduction, background atau rasional yang kedua, item yang kedua. Kemudian diare adalah penyebab utama kematian. Keempat, kematian anak diare. Diare, bakteri, dan protozoa juga berhubungan dengan peningkatan suhu. Untuk patogen bakteri yang menyebabkan diare, suhu yang lebih tinggi yang meningkatkan pertumbuhan populasi bakteri dalam penyimpanan makanan dan air minum, peningkatan risiko penyakit yang ditularkan melalui makanan dan air. Karena perubahan iklim diperkirakan akan meningkatkan suhu global dan frekuensi dan intensitas kejadian hujan lebat, memahami bagaimana cuaca mempengaruhi diare semakin penting. Di India, diare menyebabkan sekitar 3,65% dari disability age of life years hilang, 7,1% dari dailies hilang pada anak. Sebelum studi di Chennai, India menemukan peningkatan rumah sakit diare setelah hujan lebat, dan sebuah studi di Tamil Nadu menemukan diare musiman dan menemukan bahwa curah hujan, bukan suhu, meningkatkan risiko diare pada populasi pedesaan. Pada tahun 2015, diperkirakan 85% penduduk pedesaan India memiliki akses ke setidaknya satu dari sumber air minum dasar berikut: air pipa, lubang bor atau sumur tabung, sumur gali atau mata air terlindung atau air kemasan. Kemudian ada objektif, item ketiga. Tujuan kami adalah menggunakan data pengawasan kesehatan anak dalam rumah tangga dan data kualitas air untuk memperkirakan hubungan antara suhu, curah hujan, dan risiko diare anak-anak di India Selatan, dan untuk menyelidiki kematian jalur penyebab melalui kontaminasi air. Kami menggabungkan data klimatologis dengan surveillance diare longitudinal bulanan dalam kohort perspektif berbasis komunitas anak-anak berusia 5 tahun yang terdaftar dalam studi diare setelah diintervensi untuk meningkatkan persediaan air, sanitasi, dan kebersihan di 25 desa pedesaan di distrik Tirupalli di negara bagian Tamil Nadu di India Selatan. Kami juga menguji keberadaan hidrogen sulfat H2S, produk simpangan dari bakteri penghasil H2S, dan indikator kontaminasi tinja dalam air minum rumah tangga yang disimpan dan sampel yang dikumpulkan dari sumber air utama untuk setiap desa. Kami berusaha untuk menjawab 3 pertanyaan penelitian. Pertama, apakah suhu tinggi dan curah hujan tinggi berhubungan dengan peningkatan prevalensi diare pada populasi penelitian ini? B, apakah curah hujan yang tinggi dan peningkatan suhu berhubungan dengan peningkatan prevalensi pencemaran air rumah tangga? C, apakah hubungan antara hujan lebat dan diare atau pencemaran air dimodifikasi oleh tren hujan jangka panjang atau 60 hari. Kemudian ada metode studi desain, item keempat. Prevalensi diare selama 7 hari dinilai setiap bulan hingga 12 kunjungan dari Januari 2008 hingga April 2009, dan keberadaan hidrogen sulfat H2S dalam air minum, indikator kontaminasi tinja, diuji pada sebagian rumah tangga. C.
setting item kelima dilakukan di 25 desa pedesaan luar kota Tiruchirappalli di Tamil Nadu, India. Iklimnya tropis dan panas dengan musim hujan dari Agustus hingga Desember. Dengan hujan sebanyak terjadi dari September hingga November. Wilayah ini dekat dengan permukaan laut dengan ketinggian desa mulai dari 75 meter hingga 160 meter. Dalam analisis ini, kami mengumpulkan data dari desa intervensi dan kontrol karena tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pertumbuhan anak atau diare anak antara anak yang tinggal di rumah tangga terdaftar dari desa intervensi dan kontrol berdasarkan data yang dikumpulkan selama kunjungan bulanan. Intervensi meningkatkan kondisi UAS desa berdasarkan pengukuran yang dikumpulkan dalam populasi penelitian. Dibandingkan dengan desa kontrol, desa intervensi memiliki tingkat kepemilikan toilet yang tertinggi dan tingkat buang air besar sembarangan yang dilaporkan lebih rendah setelah pemberian intervensi. Kemudian ada participants, item ke-6. A. Penelitian ini mendaftarkan sampel acak dari setiap desa intervensi yang mencocokkan desa kontrol dari 50 rumah tangga dengan setidaknya satu anak berusia 5 tahun yang tinggal di rumah tangga tersebut. Jika satu desa memiliki kurang dari 50 rumah tangga yang memenuhi syarat, maka sampel termasuk semua rumah tangga yang memenuhi syarat dalam kunjungan mendadak. Staf lapangan dikunjungi sekali per bulan untuk menilai gejala penyakit diare anak hingga total 12 kunjungan, dengan kunjungan terakhir terjadi pada bulan April 2009. Antropometri anak dinilai pada kunjungan pertama dan terakhir. Yang B, analisis ini kami mengumpulkan data dari desa intervensi dan kontrol karena tidak ada perbedaan yang signifikan antara pertumbuhan anak atau diare anak yang tinggal di rumah tangga terdaftar dari desa intervensi dan kontrol. Berdasarkan data yang dikumpulkan selama kunjungan bulanan dibandingkan dengan desa kontrol, desa intervensi memiliki tingkat kepemilikan toilet yang tinggi dan tingkat buang air besar sembarangan yang dilaporkan lebih rendah setelah pemberian intervensi, meskipun buang air besar sembarangan umum terjadi di keduanya. Baru variabel item ke-7, variabel suplai awal. Variabel suplai awal berikut ini dipilih sebagai pembawa potensial karena mereka memiliki terkait dengan resiko diare dan hilang untuk 0% peserta. Jenis kelamin anak, usia anak, status menyusui saat ini, kelompok intervensi, usia ibu, melek huruf, pendidikan, dan status pekerjaan, jumlah orang dalam rumah tangga, sumber air rumah tangga, melaporkan buang air besar sembarangan dari anggota rumah tangga, kepemilikan jamban rumah tangga, indikator adanya air sabun, abu, handuk atau kain, wastafel atau alat di tempat cuci tangan rumah tangga, indikator partisipan rumah tangga dalam kelompok masyarakat, kelompok pembiayaan kredit atau pekerjaan pertanian, indikator apakah rumah tangga tersebut memiliki listrik, rekening bank, dapur tertutup, dapur berventilasi, beratap, jerami atau berlantai tanah, jenis kompor, bahan bakar memasak yang digunakan, tanah milik keluarga, rumah milik keluarga, indikator jika keluarga berasal dari kasta yang dijadwalkan, dan indikator tersendiri untuk kepemilikan anjing atau kucing, kerbau, sapi, lembu, anak sapi, kambing, ayam, handphone, televisi seperti motor atau skuter, sepeda atau kelabu, dan tingkat buang air besar sembarangan di tingkat desa yang diperkirakan dari tingkat buang air besar sembarangan yang dilaporkan dari anggota rumah tangga yang diteliti. Minggu tertinggal paparan curah hujan lebat dan curah hujan rata-rata selama seminggu. Tertinggal paparan suhu rata-rata juga dianggap sebagai perancu potensial untuk asosiasi dengan cara
Dengan curah hujan dan suhu masing-masing kovariat dipilih secara terpisah untuk setiap model yang disesuaikan berdasarkan risiko kemungkinan p-value kurang 0,2 untuk hubungan antara pembawa potensial dan hasil, dan karena itu set variabel termasuk dalam regresi, masing-masing model dapat bervariasi di seluruh hasil dan periode lag. Data surplus atau measurement item 8 dalam penelitian sensitivitas, kami memperkirakan hubungan antara curah hujan lebat dan prevalensi diare menggunakan persentif ke-70 dan persentif ke-90 pada hari dengan curah hujan lebih dari 0 mm selama 1 Desember 2007 hingga 15 April 2009 sebagai ambang hujan lebat dan bukan ambang persentil ke-80 yang digunakan dalam analisis primer. Kami juga memperkirakan hubungan antara curah hujan lebat dan prevalensi dari 7 hari atau keberadaan H2S setelah sertifikasi berdasarkan tertiles resivitasi selama 60 hari sebelum minggu ketertinggalan paparan, yaitu untuk ketinggalan 1 minggu terpaparan curah hujan hingga selama 8-14 hari. Kemudian ada bias, item ke-9, untuk mengurangi resiko over spesifikasi setiap model menyertakan maksimal 1 kovariat per 10 hasil kejadian. Dengan kovariat potensial dihilangkan menurut peringkat p-value, data variat yang hilang diganti dengan nilai median untuk variabel kontinu dan dimodelkan menggunakan istilah indikator yang hilang untuk variabel kategori. Usia ibu adalah satu-satunya variabel kontinu dan dengan kehilangan dengan 17 satuannya variabel kontinu. Usia ibu adalah satu-satunya variabel kontinu dan kehilangan. Dengan 17 dari 900 rumah tangga kehilangan usia ibu, kami juga melakukan analisis kasus lengkap dan melaporkan hasilnya dalam materi tambahan. Kemudian ada studi SIS, yaitu item ke-10, kami melakukan semua analisis statik menggunakan R, yaitu versi 3.5.1 Development Core Team. Semua file data analisis, script R, dan kode gambar disedia melalui Open Science Framework. Studi SIS, item ke-11, penelitian menganalisis 14.254 pengukuran prevalensi diare dari 1.284 anak usia 5 tahun dari 900 rumah tangga di 25 desa. Ada rata-rata yaitu 11,1 pengamatan longitudinal per anak dan 1.220 anak yang menyelesaikan tindak lanjut 12 bulan penuh. Kami melakukan uji H2S pada 3.025 aliquot air minum rumah tangga yang disimpan yang diambil sampelnya secara acak di seluruh penelitian putaran 3-12 dan pada 695 aliquot sumber air utama desa yang dikumpulkan di penelitian putaran 3-12. Kemudian ada statistical method, item ke-12 yang A, kami tidak memperhitungkan ketidaktergantungan pengamatan untuk anak-anak dari rumah tangga yang sama karena model multilevel termasuk efek acak untuk keanggotaan desa dan rumah tangga serta inisial kesalahan autoregresif 1 untuk minggu studi pengumpulan data tidak menyatu untuk beberapa perkiraan. Mungkin karena rendahnya prevalensi diare, model-model tersebut dicocokkan
dengan menggunakan kumpulan semua yang dihubungkan menggunakan fungsi GLMMPKL dari perusahaan Mars di R, kami mengulangi analisis ini untuk memperkirakan hubungan antara curah hujan tinggi dan suhu serta keberadaan H2S dalam penyimpangan air minum rumah tangga dan antara hujan lebat dan dalam air yang disimpan pada hari pengumpulan. Ketinggalan paparan cuaca diimbangi 1 minggu lebih lambat dari kelambatan yang sesuai untuk periode mengingat diare 7 hari. B. Variabel Valpesupre awal berikut ini dipilih sebagai pembaur potensial karena mereka mungkin terkait dengan risiko diare dan hilang untuk 50% peserta. Jenis kelamin anak, usia anak, status menyusui saat ini, kelompok intervensi ibu, menyusui saat ini, kelompok intervensi ibu, mulai huruf, pendidikan dan status pekerjaan, jumlah orang dalam rumah tangga, sumber air, rumah tangga melaporkan buang air besar sembarangan dari anggota rumah tangga, kepemilikan jamban rumah tangga, indikator adanya air, sabun, ampuh, handuk atau kain, wastafel atau alat di tempat cuci tangan rumah tangga. C. Data covariat yang hilang diganti dengan nilai median untuk variabel kontinu dan dimodelkan menggunakan istilah indikator yang hilang untuk variabel kategori. Usia ibu adalah satu-satunya variabel kontinu dengan kehilangan dengan 17 dari 900 rumah tangga kehilangan usia ibu. Kami juga melakukan analisis kasus lengkap yang melaporkan hasilnya dalam materi tambahan. D. Dalam penelitian ini tidak ada kelompok yang mangkir. Covariat dipilih secara terpisah untuk sekitar model yang disesuaikan dengan berdasarkan risiko kemungkinan p-value kurang dari 0:2 untuk berhubungan antara pembaur potensial dan hasilnya, dan karena itu set variabel termasuk dalam regresi, masing-masing model dapat bervariasi di seluruh hasil dan periode lag. Metode pengambilan sampel berdasarkan usia ibu, melek huruf, pendidikan, dan status pekerjaan, jumlah orang dalam rumah tangga, sumber air rumah tangga, melaporkan buang air besar sembarangan dari anggota rumah tangga, kepemilikan jamban rumah tangga, indikator adanya air, sabun, abu, handuk, atau kain, wastafel, atau alat di tempat cuci tangan rumah tangga. Kami melakukan semua analisis statis menggunakan R. Semua file data script analisis R dan kode yang tersedia melalui OpenStreetMap Framework. Dalam analisis stratifiktas, kami memperkirakan hubungan antara curah hujan lebat dan prevalensi diare menggunakan persentil ke-70 dan persentil ke-90 pada hari dengan curah hujan lebih dari 6 mm selama 1 Desember 2007 hingga 15 April 2009 hari sebagai ambang hujan lebat dan bukan ambang persentil ke-80 yang digunakan dalam analisis primer. Ada rasio, yaitu partisipan item ke-13. A. Kami melakukan uji H2S pada 3025 aqualit air minum rumah tangga yang disimpan yang diambil sampelnya secara acak di seluruh penelitian putaran 13-12 dan pada 695 aqualit sumber air utama desa yang dikumpulkan di penelitian putaran 3-12, rumah tangga memiliki rata-rata 4,8 orang dan 1,4 anak-anak yang termasuk dalam penelitian ini. Jamban berada di 41,6% rumah tangga, buang air besar sembarangan dilakukan di 82,8% rumah tangga, 49,2% rumah tangga memiliki tempat cuci tangan dengan sabun, dan 28,8% rumah tangga menggunakan keran pribadi sebagai sumber air utama, sementara 63,8% rumah tangga menggunakan keran umum dan sisanya menggunakan sumur. B. Sampel yang tidak memenuhi kriteria tidak bisa ikut tahapan karena kriteria usia ibu, mulai huruf, pendidikan, dan status pekerjaan, jumlah orang dalam rumah tangga, sumber air rumah tangga, melaporkan buang air besar sembarangan dari anggota rumah tangga, kepemilikan jamban rumah tangga, indikator adanya air, sabun, abu, handuk, atau kain, wastafel, atau alat di tempat cuci tangan rumah tangga. Kami melakukan semua analisis statis menggunakan R. Kemudian yang C, penelitian tidak menggunakan diagram flow. Kemudian ada descriptive data, item ke-14.
A. Rasio prevalensi diestimasi dengan model regresi binomial yang menyertakan efek random untuk keanggotaan desa dan istilah kesalahan autogestif 1 pada minggu studi kunjungan rumah tangga 6 perancu potensial yang dipilih melalui tes rasio kehilangan yang serupa. Kovariat yang dipilih adalah usia anak, kelompok intervensi sumber air primer, status menyusui saat ini, indikator partisipasi rumah tangga dalam kelompok masyarakat, kelompok pembiayaan kreditan atau pertanian, indikator apakah rumah tangga tersebut memiliki listrik, atap rumbia, rekening bank atau lantai tanah, indikator adanya air, sabun, abu, handuk atau kain, wastafel atau alat di tempat tangan rumah tangga, indikator kepemilikan anjing atau kucing, sapi, televisi, sepeda motor atau skuter atau kelambu, dan indikator untuk melapor buang air besar sembarangan dari anggota rumah tangga. Yang B, rasio prevalensi yang disesuaikan. Untuk berdasarkan H2S dalam sampel air minum rumah tangga yang disimpan dalam kaitannya dengan minggu dengan kejadian hujan lebat ke-80 lebat dan dikelompokkan berdasarkan tatil rendah, sedang, dan tinggi dari akumulasi curah hujan selama 60 hari sebelum minggu paparan yang tertinggal 1, 2, dan 3 minggu sebelum dimulainya periode mengingat diare 7 hari. Periode prevalensi diperkirakan dengan model regresi binomial yang mencakup efek acak yang keanggotaan desa dan istilah kesalahan autogestif 1 pada minggu studi kunjungan rumah tangga dan pelanjut potensial yang dipilih melalui uji rasio kemungkinan. Yang C, ketika peristiwa hujan deras terjadi setelah periode kering, prevalensi diare 7 hari meningkat, terutama dengan jeda waktu 2-3 minggu dengan PR yang disesuaikan. 1,57 untuk jeda 2 minggu, 1,96 untuk jeda 2 minggu, dan 2,60 untuk jeda 3 minggu, 2,60 untuk jeda 3 minggu. Kemudian ada outcome data item ke-15. Peristiwa hujan lebat sebelum periode penarikan kembali 7 hari atau menggunakan persentase 80 sebagai ambang batas untuk hujan lebat dikaitkan secara positif dengan bukti berbasis H2S tentang kontaminasi air minum rumah tangga yang disimpan tetapi dengan 95% klorid Cl tumpang tindih dengan 0. Kemudian ada periode penarikan 7 hari didahului oleh periode 7 hari yang mencakup curah hujan apapun dan 18% didahului oleh 1 minggu yang mencakup peristiwa hujan deras. Kemudian ada penarik 7 hari 60% dan 58% mengalami hujan dan masing-masing 16 dan 16% mengalami hujan lebat. Tidak ada data paparan cuaca yang hilang dan analisis utama, tetapi ada informasi yang hilang tentang tren curah hujan jangka panjang 60 hari untuk 609,856 dan 987 dari 14.254 pengamatan untuk 1, 2, dan 3 minggu tertinggal paparan masing-masing, dan pengamatan ini dijatuhkan dari analisis. Diare semua periode lag PR yang disesuaikan adalah 2,95 dengan lag 1 minggu, 2,84 dengan jeda 2 minggu, dan 3,39 dengan jeda 3 minggu. Main Research item ke-16 yang A, hubungan antara suhu rata-rata mingguan dan prevalensi diare 7 hari di antara anak-anak ini dan H2S dalam penyimpanan air minum rumah tangga 1, 2 atau 3 minggu sebelum periode
Mengingat diare 7 hari Tamil Nadu India 2008 sampai 2009 asosiasi yang disesuaikan antara suhu mingguan dan frekuensi diare 7 hari. Diperkirakan dengan spinal kubik cocok dengan 3DF garis putus-putus vertikal pada plot suhu menandai persentil suhu ke-25, ke-50, dan ke-75 selama periode penelitian. Kasus diare yang diamati plot sebagai titik di bagian atas setiap plot dan non-kasus yang diamati di plot sebagai titik di bagian bawah setiap grafik. Rancu adalah hilangnya catatan curah hujan harian dimulai pada 1 Desember 2007, sedangkan periode rata-rata curah hujan 60 hari paling awal dimulai pada 26 November 2017, 88 hari sebelumnya. B. Rasio prevalensi yang disesuaikan untuk diare menurut kuartil, suhu rata-rata minggu tertinggi itu 1, 2, dan 3 minggu sebelum dimulainya periode mengingat diare 7 hari. Kemudian Q1 sampai Q4 menunjukkan kuartil suhu rata-rata mingguan 1 sampai 4 dengan kuartil suhu pertama digunakan sebagai tingkat referensi untuk menghitung rasio prevalensi dan menggunakan 26,1, 28,1, dan 30,5 derajat sebagai batas antar kuartil. Rasio prevalensi diestimasi dengan model regresi binomial yang menyertakan efek random untuk keanggotaan desa dan istilah kesalahan autogener 1 pada minggu studi kunjungan rumah tangga dan perancu potensial yang dipilih melalui tes rasio kehidupan yang serupa. Kemudian ada C, rasio prevalensi yang disesuaikan untuk keberadaan H2S dalam sampel air minum rumah tangga yang disimpan menurut kuartil suhu rata-rata mingguan tinggal 1, 2, dan 3 minggu sebelum hingga awal periode mengingat dari 3 hari. Q1 sampai Q4 menunjukkan kuartil suhu rata-rata mingguan 1 sampai 4 dengan kuartil suhu pertama digunakan sebagai tingkat referensi untuk menghitung rasio prevalensi dan menggunakan 2,6,1, 28,1, dan 30,5 derajat sebagai batas antara kuartil. Rasio prevalensi diperkirakan dengan model regresi binomial yang menyertakan efek acak untuk keanggotaan desa dan istilah kesalahan agrogesi atau pada minggu studi kunjungan rumah tangga dan perancang yang dipilih melalui uji rasio kemungkinan. Kemudian ada analisis item ke-17 yaitu melaporkan 259 kasus diare. Frekuensi diare 7 hari dicatat untuk 14.259 orang minggu. Di antara 1.284 anak yang dimasukkan dalam analisis untuk prevalensi 7 hari sebesar 1,8%, 5 dari 14.259 pengukuran yang dikumpulkan terjadi lebih dari seminggu setelah studi asli berhenti mencatat data cuaca dan dikeluarkan dari analisis. Penelitian melakukan semua analisis statik menggunakan R. Semua file data script analisis R dan kode gambar sedia melalui Open Screen Framework. Dalam analisis sensitivitas, kami memperkirakan hubungan antara curah hujan lebat dan prevalensi diare menggunakan persentil ke-70 dan persentil ke-90 pada hari dengan curah hujan lebih dari 0 mm selama 1 Desember 2007 hingga 15 April 2009 sebagai ambang hujan lebat dan bukan ambang persentil ke-80 yang digunakan dalam analisis primer. Kemudian ada discussion, key result, item ke-18. Kami menemukan bukti bahwa kejadian hujan deras dikaitkan dengan rasio diare yang lebih tinggi dalam 1-3 minggu berikutnya, konsisten dengan temuan dari penelitian sebelumnya pada populasi lain. Peristiwa curah hujan yang tinggi berhubungan positif dengan rasio diare selama jeda waktu 1, 2, dan 3 minggu. Tetapi hanya pada jeda 3 minggu yang secara statis signifikan. Temuan kami tentang hubungan antara hujan deras dan semua penyebab diare konsisten dengan penelitian sebelumnya, namun
Terdapat informasi yang terbatas mengenai jalur lingkungan yang melalui hujan lebat dapat meningkatkan risiko diare dan pengetahuan kami analisis prevalensi H2S kami pada air sumber air desa dan air minum rumah tangga adalah hal yang baru. Limitation item ke-19 ketidakpastian cuaca sebenarnya di setiap desa merupakan keterbatasan penelitian ini dan kesalahan klasifikasi paparan dapat menyebabkan bias resolusi temporal yang rendah baik pada exposure maupun hasil yang digunakan dalam analisis mungkin menyebabkan bias dan mengurangi presisi. Kemudian ada interpretation. Item ke-20, hasil penelitian membuktikan terjadinya hujan dan suhu dapat menyebabkan anak diare secara potensial kejadian hujan lebat yang mengikuti tingkat hujan yang tinggi tidak meningkatkan risiko penyakit diare karena kekebalan inang, namun demikian individu asimptomatik masih dapat melepaskan patogen ke lingkungan dan mencemari sumber air minum setelah hujan lebat ini sejalan dengan penelitian di Ekuador tentang diare pada anak yang dipastikan berdasarkan ingatan pengasuh yang keduanya melaporkan peningkatan diare ketika hujan deras terjadi setelah periode kering dibandingkan dengan ketika hujan lebat terjadi setelah periode basah. Generalisability item ke-21. UAS di desa studi serupa dengan sebagian besar pedesaan di India wilayah dengan populasi dan beban diare yang sangat tinggi sehingga temuan kami mungkin relevan dengan sebagian besar anak yang berisiko penyakit diare yang dipicu oleh cuaca. Studi masa depan yang menarik dapat mengeksplorasi geografi, kondisi UAS atau patogen dominan di negara penghasilan rendah di masa suhu tinggi dan curah hujan tinggi tidak terkait dengan peningkatan diare. Adapun other information yaitu funding item ke-22. Studi kohor asli didanai oleh hibah dari Open Sport Foundation ke Aquaya Institute. Studi yang mendasari yaitu dari studi di Nigeria menemukan peningkatan kontaminasi patogen tinja lubang bor setelah hujan, kemungkinan karena lubang bor yang dibangun atau dirawat dengan buruk. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.